Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersama dalam grup program 10 menit bersama Yesus. Mari siapkan hati kita. Bapa Surgawi, terima kasih hari yang baru. Pemeliharaan anugerah Allah berlimpah bagi kami. Kami syukuri dengan mendengarkan firman-Mu, mengamenkan, memuliakan, meninggikan, memelihara firman-Mu, bahkan memberitakan firman-Mu ke seluruh muka bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita tetap bersemangat. Pagi hari ini saya dengar bahwa kurang lebih 14 pesawat sedang juga ikut lockdown di airport Penbui karena Corona 19. Kita semua seluruh dunia lockdown, saudara. Nah, tetapi saudara, firman Tuhan tidak bisa di lockdown. Saya ingin membacakan kepada saudara dalam surat Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kalau saudara memiliki firman Allah di rumah Alkitab, kita dapat baca bersama. Demikianlah di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kita berkata amin, saudara. Saudara yang kekasih, sesuai dengan firman Allah yang saudara dan saya baca pagi hari ini, saya memberi tema tidak sendirian di dalam dunia. Tidak sendirian di dalam dunia. Firman Allah berkata, waktu itu kamu tanpa Kristus. Kamu hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Saudara, 3 kali ganda, 3 kali hidup seorang diri tanpa Allah, tanpa perjanjian, tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Tetapi oleh darah Yesus, saudara yang kekasih, kita tidak lagi sendirian di muka bumi, tetapi kita bersama Allah di dalam Yesus. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya saudara, ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan, hidup dalam dunia yang penuh dengan ancaman, kita tidak perlu merasa takut. Mengapa takut? Sebab kita tidak seorang diri, tapi kita bersama Allah di dalam Yesus. Luar biasa, saudara. Kita bersama Allah di dalam Yesus. Luar biasa. Yesus berjalan hidup, berada bersama kita di muka bumi ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara, sebab itu mari kita perhatikan firman Allah. Dalam dunia ini Tuhan Yesus bersama kita. Apa fakta kenyataan, saudara, bahwa Allah di dalam Yesus ada bersama kita? Apa fakta kenyataan bahwa saudara dan saya hidup di muka bumi ini tidak sendirian tetapi bersama dengan Yesus? Di dalam Lukas yang pertama, saudara, bahwa di dalam Yesus Dia memberikan kita keberanian dan kekuatan rohani. Di dalam Lukas pasal 6 berkata, saudara, ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah.
Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara yang kekasih, inilah fakta kenyataan bahwa kita hidup di muka bumi bersama Allah Yesus, firman yang hidup. Dikatakan saudara bahwa saudara dan saya Allah mengaruniakan firman-Nya untukmu dan untukku, saudara, supaya kita hidup kokoh walaupun banjir, walaupun badai seperti apa yang terjadi saat ini, saudara. Air bah corona bagaikan air bah yang menyapu seluruh muka bumi. Tidak ada yang dapat menyangkal, saudara. Ketika air bah melanda, tidak ada satu yang dapat menahan dan menolak. Ketika air bah melanda, mereka yang terseret terbawa habis semuanya. Corona saya andaikan sama dengan air bah yang melanda seluruh muka bumi, menyeret siapa yang dapat terseret olehnya. Tetapi di dalam Yesus, saudara, hal ini untuk iman kita tetap kokoh dan kuat. Sebab kita memiliki firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan memberikan dia kemenangan, kehidupan yang kokoh dan kuat. Inilah pernyataan saudara, kenyataan saudara. Yang kedua, bagaimana bukti pernyataan penyertaan pemeliharaan Allah dalam Yesus di dalam bagi kita, saudara, yaitu bahwa dia memelihara kita dalam kehidupan kita sehari-hari, keperluan, kebutuhan sehari-hari. Lukas 12 ayat 24 berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Yang kedua, Yesus katakan, umat Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, jauh lebih berharga. Sebab kita dibayar dengan darah Yesus. Kalau Allah di dalam Yesus memelihara burung gagak di angkasa, apalagi saudara dan saya. Saudara tahu kenapa disebut burung gagak? Tidak ada orang yang mau memelihara burung gagak. Tidak ada orang yang berbangga berkata bahwa saya punya burung gagak. Tetapi kalau dia berkata saya punya burung cendrawasih, wow, luar biasa. Atau saya punya burung tekukur yang suaranya merdu, wow, luar biasa. Tapi kalau burung gagak, saudara, dikasih pun juga orang tidak mau. Nah, kalau burung yang tidak ada harga ini Tuhan pelihara, apa pula engkau dan aku? Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Yang berikut, saudara, perlindungan ganda, yaitu perlindungan dari anak panah si jahat, dari iblis, dan penyucian dosa. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam terang sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa kita. Saudara lihat, dalam persekutuan pun juga berganda. Kita bersekutu dengan Allah Bapa di sorga di dalam Yesus. Yang kedua, kita bersekutu satu dengan yang lain di muka bumi. Sebab itu saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan akan menghalaukan virus corona sehingga kita dapat lagi bersekutu, bertatap muka satu dengan yang lain. Itulah kehendak Allah. Allah tidak berkehendak kita tercerai-berai seperti ini. Allah mau kita tetap bersatu dalam penggembalaannya, dalam persekutuan bersama. Satu iman, satu kasih, satu puji
pujian. Oh saudara, itu sebabnya saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan hal ini demikian terus. Sebab Tuhan berkehendak kita hidup dalam satu persekutuan yang indah bersama Yesus, satu dengan yang lain. Yang berganda saudara, yaitu kalau kita hidup di dalam terang, kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Firman Allah berkata, kalau kamu berkata bahwa kamu hidup di dalam terang, tetapi kamu membenci orang lain, itu tidak benar. Di dalam terang artinya hidup di dalam kasih, sama seperti Yesus hidup adanya. Sama seperti Yesus adanya hidup, dia kasih adanya. Ketika saudara dan saya hidup dalam terang, kita hidup di dalam kasih, maka darah Yesus dipercikan atas hidup kita. Kita terpelihara dari segala serangan berapi dari si jahat. Dan yang kedua, kita darah Yesus memelihara, menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit. Darah Yesus mematahkan segala kekuatan kutukan. Darah Yesus menghancurkan segala pekerjaan iblis dalam hidup kita. Darah Yesus menyucikan, menguduskan hidup kita. Bayangkan bergandanya ketika kita hidup bersama Allah di muka bumi di dalam Yesus. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Yesus, marilah kita hidup di dalam terang kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita terpelihara dalam keselamatan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara dan saya di hari yang baru. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami tidak seorang diri di muka bumi, tetapi Allah di dalam Yesus bersama kami. Oh luar biasa, terima kasih. Beri kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau melakukan dan memelihara firman-Mu, sehingga kami terpelihara, dibela, ditolong, diberkati di dalam Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan, kelemahan, salah dosa kami. Basuh dengan darah Yesus dan kuduskan kami dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas.